Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Halim dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menceritakan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Proklamasi ini tidak hanya menandai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonialisme, tetapi juga menjadi titik awal dari perjuangan panjang untuk mempertahankan dan membangun negara yang merdeka. Indonesia mengalami penjajahan selama lebih dari 350 tahun oleh Belanda, yang kemudian digantikan oleh penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang, meskipun Jepang mengklaim bahwa mereka datang untuk membebaskan Indonesia dari Belanda, kenyataannya mereka justru menerapkan kebijakan yang tidak kalah keras. Rakyat Indonesia menderita di bawah kekuasaan Jepang yang memperkenalkan kerja paksa, penindasan, dan pelanggaran terhadap pergerakan politik. Namun, pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang menghadapi kekalahan besar setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada bulan Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang memberi peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pada bulan Agustus 1945, Jepang sudah terpojok oleh kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini membuat tokoh-tokoh pergerakan Indonesia melihat kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Meski Jepang telah menyerah kepada sekutu, pemerintah militer Jepang di Indonesia masih berusaha mengendalikan situasi dan enggan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, para pemimpin Indonesia sudah mulai bersiap-siap untuk mengambil langkah proklamasi kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, beberapa tokoh penting Indonesia mengadakan pertemuan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari yang ditentukan. Dalam perjalanan menuju proklamasi, peran pemuda Indonesia sangat besar. Pada malam 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi seperti Angkatan Muda Indonesia dan kelompok-kelompok lain mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan dari pihak Jepang. Pemuda-pemuda ini juga memastikan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berada dalam bahaya, mengingat potensi penangkapan dari pihak Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman pada malam hari, tempatnya di rumah Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang simpatik terhadap kemerdekaan Indonesia, di Rengas Dengklok, sekitar 100 km dari Jakarta. Pada pagi hari, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Dan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan proklamasi ini dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan sejumlah pemuda serta masyarakat yang datang ke tempat tersebut. Dengan dibacakannya teks proklamasi ini, Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Pengibaran bendera merah putih juga dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan BM Diah di halaman rumah tersebut sebagai simbol bahwa Indonesia telah merdeka. Setelah proklamasi dibacakan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama dari pihak Belanda dan kekuatan-kekuatan asing lainnya yang tidak ingin Indonesia merdeka. Meskipun proklamasi telah dilakukan, Indonesia belum memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaannya, terutama dari Belanda yang merasa berhak atas Indonesia. Setelah proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama dengan tokoh-tokoh lainnya segera membentuk pemerintahan negara Indonesia yang merdeka. Mereka membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disingkat PPKI yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang baru, serta mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjalankan negara merdeka. Soekarno kemudian ditetapkan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia
dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama. Kemudian, mereka pun mulai merancang pemerintahan Indonesia yang baru dan mempersiapkan struktur negara yang merdeka. Meskipun proklamasi telah dilaksanakan, Belanda yang kembali ingin menguasai Indonesia tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1945, Belanda mulai melakukan tindakan militer untuk kembali menguasai Indonesia. Hal ini memicu perlawanan dari rakyat Indonesia yang menentang kembalinya kolonialisme Belanda. Indonesia menghadapi perlawanan panjang, baik dalam bentuk diplomasi maupun perang, untuk mempertahankan kemerdekaannya. Salah satu momen penting adalah pertempuran Surabaya pada November tahun 1945, di mana pertempuran sengit terjadi antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris yang datang ke Indonesia untuk membantu Belanda mengembalikan kekuasaannya. Dalam pertempuran ini, banyak pejuang Indonesia yang gugur, tetapi perlawanan rakyat Indonesia semakin mempertegas semangat kemerdekaan. Setelah berbagai pertempuran dan perlawanan terhadap Belanda, Indonesia mencoba mengedepankan jalur diplomasi. Pada tanggal 7 Maret tahun 1947, Indonesia dan Belanda memulai perundingan melalui perjanjian Linggarjati yang menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia sebagian di Jawa dan Sumatera. Tetapi masalah status Indonesia tetap belum selesai. Namun, ketegangan kembali meningkat. Pada 1948, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran yang dikenal dengan agresi militer Belanda II, yang berakhir dengan perundingan lebih lanjut. Pada tahun 1949, melalui konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh, dan pada 27 Desember tahun 1949, Indonesia secara resmi diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka. Kesimpulannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah langkah besar yang menandai awal perjalanan Indonesia sebagai bangsa merdeka. Namun, pengakuan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia baru tercapai setelah perjuangan yang panjang, baik secara diplomatik maupun melalui pertempuran. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949 menandakan bahwa Indonesia akhirnya merdeka secara penuh dan diakui oleh dunia internasional. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.